Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep penandingan atau yang dikenal dengan istilah matching konsep di dalam dunia akuntansi. Ketika bagian akuntansi suatu perusahaan akan menyiapkan atau menyusun laporan keuangan, mereka menyadari bahwa periode pembukuan perusahaan yang akan dilaporkannya dapat dibagi ke dalam beberapa periode. Dengan menggunakan konsep periode akuntansi ini, atau yang dikenal dengan sebutan accounting period concept, akuntan harus berhati-hati dan setepat mungkin dalam menentukan berapa besarnya jumlah pendapatan dan beban yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Untuk menentukan besarnya jumlah pendapatan dan beban secara tepat dalam periode yang tepat, ada dua pilihan yang tersedia yang dapat dijadikan sebagai dasar pencatatan oleh akuntan, yaitu cash basis dan accrual basis. Apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah cash basis, maka pendapatan dan beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi atau income statement dalam periode di mana uang kas diterima untuk pendapatan atau dalam periode di mana uang kas dibayarkan untuk beban. Jadi, dapat disimpulkan di sini bahwa transaksi pendapatan dan beban yang akan dilaporkan dalam laporan laba rugi adalah transaksi-transaksi yang melibatkan arus uang kas masuk untuk pendapatan ataupun arus uang kas keluar untuk beban. Besarnya laba bersih atau rugi bersih yang dihasilkan dari selisih antara pendapatan dengan beban akan mencerminkan jumlah bersih uang kas yang dihasilkan untuk net income atau laba bersih, atau jumlah bersih uang kas yang dikeluarkan untuk net loss atau rugi bersih. Misalkan, dengan menggunakan dasar pencatatan cash basis, diperoleh jumlah pendapatan selama periode sebesar 120 juta rupiah. Berarti dalam hal ini ada uang kas masuk. Sedangkan jumlah beban atau uang kas keluar selama periode sebesar 30 juta rupiah. Dalam contoh ini, maka besarnya net income atau laba bersih adalah 90 juta rupiah, di mana 90 juta rupiah ini identik dengan jumlah bersih uang kas yang masuk atau yang dihasilkan, yaitu setelah pendapatan dikurangi dengan beban. Sedangkan apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah accrual basis, maka baik untuk pendapatan maupun beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode di mana pendapatan dan beban tersebut terjadi tanpa memperhatikan arus uang kas masuk ataupun arus uang kas keluar. Sebagai contoh adalah misalkan dalam perusahaan jasa, bahwa pendapatan akan segera langsung diakui begitu perusahaan telah memberikan jasanya kepada pelanggan. Dalam hal ini, secara substansial ekonomi, proses pembentukan pendapatan dianggap telah selesai. Baik apakah sudah menerima pembayaran maupun belum, perusahaan yang telah memberikan jasanya tersebut akan langsung mengakuinya sebagai pendapatan
dalam laporan laba rugi dalam periode di mana jasa tersebut telah diberikan kepada pelanggan. Demikian juga dalam perusahaan dagang, apabila perusahaan menjual barang dagang kepada pelanggan, maka penjual akan langsung mengakuinya sebagai pendapatan. Tidak peduli apakah penjualan tersebut dilakukan secara tunai atau kredit. Perlakuan yang sama juga berlaku untuk pengakuan beban. Beban akan segera langsung diakui dalam periode di mana beban tersebut memang benar-benar sudah terjadi, meskipun belum dibayarkan atau belum ada uang kas yang keluar. Sebagai contoh adalah bahwa beban gaji yang terhutang yang belum dibayarkan pada saat perusahaan tutup buku, misalnya 31 Desember 2008, haruslah tetap diakui atau diaccrue sebagai beban tahun 2008. Alasannya adalah bahwa perusahaan telah menggunakan jasa para karyawannya di tahun 2008. Meskipun jasa karyawan yang telah dipakainya tersebut belum dibayarkan hingga tahun 2009. Jadi, karena perusahaan telah menggunakan jasa karyawannya di tahun 2008, maka pemakaian jasa karyawan di tahun 2008 ini haruslah menjadi beban untuk tahun 2008 juga. Dalam accrual basis, beban-beban yang terkait dengan penciptaan pendapatan haruslah dilaporkan dalam periode yang sama, di mana pendapatan tersebut juga diakui. Konsep akuntansi yang mendukung pelaporan pendapatan dan beban yang terkait dalam periode yang sama dinamakan sebagai konsep penandingan atau matching konsep. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang agen air minum mineral berhasil memperoleh omset penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar 372 juta rupiah. Berdasarkan matching konsep atau konsep penandingan, perlu ditegaskan di sini bahwa omset penjualan sebesar 372 juta rupiah tersebut diperoleh bukanlah dengan modal dengkul. Dalam arti 372 juta rupiah ini tercipta atau diperoleh tentu saja juga dengan mengeluarkan pengorbanan-pengorbanan sebesar jumlah tertentu. Pengorbanan-pengorbanan ini bisa berupa harga pokok penjualan, beban gaji karyawan toko dan gudang, beban sewa gudang, beban utilitas atau beban air dan listrik, beban penyusutan kendaraan, dalam hal ini adalah kendaraan untuk mengirim barang ke konsumen, dan lain sebagainya. Beban-beban yang terjadi ini turut menciptakan terbentuknya omset penjualan di sepanjang tahun 2008. Sehingga pengorbanan berupa beban-beban ini haruslah ditandingkan dengan omset penjualan dalam periode yang sama, di mana omset penjualan tersebut diperoleh atau diakui. Itulah esensi daripada konsep penandingan. Dasar pencatatan cash basis pada umumnya masih diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang tergolong kecil.
di mana kepemilikan modalnya hanya dimiliki oleh satu orang atau beberapa orang saja. Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan yang tergolong menengah ke atas, khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang modalnya dimiliki oleh banyak investor atau pemegang saham, maka oleh prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, diharuskan untuk menerapkan accrual basis sebagai dasar pencatatan akuntansinya. Ini dapat dimengerti bahwa penerapan dasar accrual diharapkan bisa memberikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan kepada para investor selaku pemilik dana atau pemilik modal. Dengan dasar pencatatan accrual ini juga memungkinkan bagi para pemakai laporan keuangan untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan secara lebih memadai dibanding dasar pencatatan dengan menggunakan cash basis.